Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat tahun baru, damai sejahtera bagi kita semua di tahun yang baru ini. Kita boleh sapa sahabat-sahabat kita di layar Zoom ini. Selamat tahun baru buat kita semua. Puji Tuhan ya, kita bisa melewati tahun 2022 yang penuh dengan berkat dan kita siap melangkah dengan iman di tahun 2023 ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke saat teduh, kita mau angkat pujian. Kita ingin bersukacita karena aliran berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita yang tiada berhenti. Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya yang tak berkesudahan buat kita. Sudah terbukti di tahun 2022 dan kita dengan yakin dan percaya di tahun 2023 ini kita akan melangkah bersama. Mari kita nyanyikan lagu Sungai Sukacita. Mari sambil bernyanyi, kita bisa menggoyangkan badan kita, menandakan kita penuh syukur atas rahmat Tuhan yang tak berkesudahan dalam diri kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, menikmatimu Tuhan dalam kegerakan. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sukacita Tuhan yang sungguh luar biasa dalam diri kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam diri kita dengan kita menyanyikan lagu pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di Tuhan yang menyanyimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya benar, kasih Tuhan tak berkesudahan. Mari kita sambungkan segala pujian kita bisa bertepuk tangan, kita senyum dengan gembira bahwa kita diberikan 1 tahun yang baru lagi yang akan kita hadapi di depan. Sungguh kita punya Allah yang luar biasa. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala rahmat-Mu. Mari kita buka satu dulu kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau telah kumpulkan kami di awal tahun ini, tahun 2023 yang penuh dengan harapan ya Bapa. Kami ingin membuka lembaran baru di tahun 2023 ini dengan ucapan syukur bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang begitu setia dan baik kepada kami. Ya Bapa, bukalah mata hati kami pada saat teduh pada malam ini. Kiranya hati kami terbuka atas firman-Mu, atas bisikan suara-Mu, hingga kami makin mantap melangkah di tahun 2023 ini dengan iman yang penuh. Ya Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas pada malam ini, termasuk jaringan internet, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami semua satu persatu, Kau sentuh dengan firman-Mu, Kau sentuh dengan bisikan suara-Mu. Ya Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan ke dalam hadirat-Mu. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Ada sukacita tahun baru di hari pertama 2023 ini. Mari kita sekarang mengucap syukur, berterima kasih karena di tahun 2022 Tuhan Yesus begitu baik di dalam langkah hidup kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun, karena untuk segala sesuatu ada musimnya dan semua musim itu telah kita lalui bersama dengan Dia. Mari seperti yang ada di dalam firman-Nya, Mazmur 13 ayat 6, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita menyanyikan dengan apakan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkat pujian kembali. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Ya Bapa, aku mau bersyukur kepadamu dan berterima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidupku, begitu banyak pergumulan hidupku, datang dan pergi menghampiri. Tetapi ya Bapa, aku sampai saat ini kuat karena Engkau selalu besertaku. Memang tahun 2022, terlebih tahun 2019 sampai 2022 adalah tahun yang sangat berat untuk hidupku, untuk hidup keluarga kecilku. Tetapi ya Bapa, saat ini aku mengerti bahwa rencanamu sangat indah untuk hidup kami, untuk hidupku dan hidup anakku. Terima kasih ya Bapa, rancanganmu sungguh indah seperti Engkau berfirman, bahwa Engkau mempunyai rancangan yang tidak mencelakakan kami. Engkau mempunyai rancangan yang sangat luar biasa untuk kami ya Bapa. Mungkin kemarin-kemarin khususnya saya, belum memahami dan belum mengerti apa yang Engkau mau dari hidup kami. Tetapi ya Bapa, saat ini, malam ini, aku bersyukur, penuh syukur ya Bapa, aku ucapkan kepadamu, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tak terhingga berkat-Mu, tak terhingga kasih-Mu kepadaku, kepada anakku dan kepada keluargaku. Semoga ya Bapa, di tahun 2023 ini, aku dapat lebih menyalurkan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada sesama kami, dan semoga di tahun ini Engkau selalu ada untuk kami, Engkau selalu ada untukku dan untuk anakku. Berkati pelayananku, berkati kehidupanku di kemudian hari. Jangan biarkan aku berharap kepada manusia, tetapi biarlah aku terus berharap kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Bagi Bapak Ibu yang terkasih yang ingin menyampaikan ucapan syukur, kami persilahkan. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang sampai dengan hari ini masih Kau berikan kepada kami pada tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang selalu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Syukur bagimu ya Bapa. Syukur bagimu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu di dalam hidupku sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau membiarkanku tetap berdiri kokoh Bapa di tengah badai yang boleh aku lalui, yang boleh keluarga kecil kami lalui. Tapi saat ini Bapa, kami masih bisa berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ketika aku jatuh di titik terendah hidupku, Engkau mengangkatku tinggi kembali Tuhan. Engkau mempertemukan aku dengan suatu komunitas yang dapat membuat aku bertumbuh. Engkau mempertemukan aku Tuhan
kepada Cipila dan Pak Paulus. Engkau tidak membiarkan aku sendirian, Tuhan. Walaupun aku seringkali jatuh dalam dosa yang sama, Tuhan, tapi Engkau mengingatkanku betapa aku berharga di mata Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku dan keluargaku barang sedetik pun, Tuhan. Engkau mampukan aku menjadi manusia yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah bimbing saya dan anak saya di tahun 2022 ini bangkit dari kesedihan, bangkit dari rasa bersalah yang sangat besar. Kau telah bimbing kami untuk menata hidup kami kembali tahun 2022 hingga kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, Engkau setia di saat saya mulai menyerah. Tapi Engkau menggiring saya untuk makin mendekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa atas keluarga baru, keluarga rohani yang Kau titipkan, yang Kau berikan pada hamba-Mu ini melalui komunitas pemunihan hati yang begitu bisa menambah iman hamba-Mu ini, supaya saya sendiri tidak menjadi hilang arah, tetapi Engkau tuntun untuk selalu mendekat padamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Terima Bapa. kasih ya Bapa. Terima kasih Segala Tuhan. puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas setiap permasalahan yang Kau izinkan terjadi di dalam keluarga kami. Apapun yang terjadi, Engkau selalu menuntun kami untuk dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk percaya diri. Aku bisa melangkah bersama-Mu. Terima kasih Kau bimbing aku, perlahan seturut yang ku mampu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kerinduan yang senantiasa Engkau beri padaku. Sehingga aku senantiasa boleh hadir di dalam pertemuan Zoom ini. Itu semua atas rahmat dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dan kekuatan yang Kau berikan dalam menghadapi segala persoalan. Kau selalu tuntun bahwa terus berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di saat aku kehilangan arah, di saat aku kehilangan harapan, tapi Engkau berseru kepadaku bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidupku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang 2022 ini. Engkau memberikan kekuatan lebih. Engkau memberikan karunia-Mu di dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang selalu berpegang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ya Allah Bapa yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus kerana telah menemukan saya kepada Ibu Vila dan Pak Paulus. Selama ini aku sangkakan aku berjalan sendirian mencari wajah-Mu. Tetapi aku sungguh bersyukur dan berbahagia kerana aku memiliki keluarga rohani yang sungguh suci dan murni. Terima kasih Bapa kerana Engkau memberikan aku sebuah keluarga yang sungguh penuh kasih sayang, yaitu keluarga rohani komunitas pemunihan hati. Walaupun mereka jauh daripadaku, aku akan menyimpan mereka di hatiku, ya Allah. Aku sungguh bersyukur kerana aku tidak berjalan sendirian. Terima kasih ya Bapa. Amin. Amin.
Terima ya kasih. Bapa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa. Saat ini Engkau hadir bersama kami. Engkau melihat kami satu persatu. Engkau tersenyum melihat kami. Melihat anak-anak-Mu yang mengucapkan syukur dan terima kasih di tengah badai yang boleh kami lalui, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari pertama di tahun 2023 ini, Tuhan. Engkau memampukan kami satu persatu berkumpul saat ini, Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau, Bapa, di hari pertama di tahun 2023 ini, kami mau mengawali dengan mengucapkan syukur kepadamu, Bapa, dengan selalu berpegang pada firman-Mu, bukan dengan apa yang kami lihat, tapi kami mau hidup dengan percaya. Karena kami, Bapa, anak-anak-Mu, selalu ada di pikiran-Mu, selalu ada di hati. Mari teman-teman terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Bapa kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh setia. Kita persiapkan hati kita. Kita siapkan yang terbaik untuknya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari teman-teman terkasih, kita nyanyikan sekali lagi. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, oh, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Allah Bapa terkasih,
Benar Bapa, kami saat ini bisa berdiri Bapa. Itu semua bukan karena kuasa kami Tuhan. Itu semua karena kami ada, hidup kami ada di tangan. Hidup kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Karena kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Engkau selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir. Berkali-kali Tuhan, kami mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Lewat firman-Mu yang setiap hari boleh kami dengar. Tetapi kami seringkali melenceng dari jalan-Mu Tuhan. Kami tetap mau di zona nyaman. Kami tidak mau meraih tangan-Mu Tuhan. Setiap kali kehidupan kami biasa-biasa saja. Kami tidak mengikut sertakan Engkau di dalam. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Yang baru tertimpa masalah, kami baru datang kepadamu. Tetapi Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang selalu setia. Engkau Bapa yang selalu mengulurkan tangan. Apapun keadaan kami. Apapun latar belakang kami. Apapun dosa kami. Engkau selalu menerima kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Allah Bapa di surga, mari Bapa, lihat kami satu persatu Bapa. Lawatlah kami satu persatu, yang pada malam hari ini kami berlutut, berserah kepadamu. Allah Bapa di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami pada malam hari ini, Bapa. Dengan mulut kami, dengan hati kami. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Tetapi kami terhalang oleh dosa-dosa kami. Maka kami mohon kemurahan hati-Mu ya Bapa. Sucikanlah hati kami. Ampunilah kami. Biar kami Engkau layakkan untuk lebih dalam lagi menyembah. Karena hanya Engkau satu-satunya Bapa yang patut disembah, yang layak disembah. Mari teman-teman terkasih, kita masuk lebih dalam lagi, kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk Bapa kita. Kita mau menyembahnya dengan lagu Kami Berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu. Jadikanku alat-Mu, kami berkumpul Tuhan.
kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasih, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasih, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami,
sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ya rala Sampai seluruh keluarga kami Tuhan. Penuhi hati kami.
Reni belum di-unmute. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita mau dengarkan suara Allah Bapa kita secara pribadi, lepas pribadi. Bapa, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas selawatan-Mu pada malam hari ini, Bapa. Ini kami, Bapa, dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami mau serahkan hati kami padamu, Sang Pemilik hidup kami. Allah Bapa di surga, saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa, yang pada malam hari ini Pak Paulus dan Vila akan membawakannya, Bapa. Mari Bapa, urapi Pak Paulus dan Vila. Biarlah apa yang keluar dari mulut mereka berasal sendiri daripada-Mu, ya Bapa. Dan kami di sini, Bapa, siapkan hati kami, lembutkan hati kami, bukalah telinga kami, sehingga kami mengerti rahasia-rahasia surgawi yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Layarnya boleh dimatikan, Astrid. Suara saya jelas. Saya merasakan sungguh-sungguh lawatan Tuhan pada malam hari ini. Ada rasa sedih, tetapi bukan sedih, tetapi rasa bahagia. Mungkin banyak juga yang merasakannya pada malam hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh anggota komunitas Pemurnian Hati. Selamat tahun baru bagi kita semua. Romo, suster, Bapak, Ibu semuanya. Selamat memasuki tahun yang penuh pengharapan. Selamat mempersiapkan diri di tahun ini untuk menerima penggenapan janji-janji Tuhan di tahun yang baru ini dengan iman. Pada malam hari ini saya tidak akan mengupas firman Tuhan seperti pada komsel-komsel kita, tetapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa pesan. Semoga pesan ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan bisa kita terima di dalam hati kita untuk menjadi bekal bagi kita semua di sepanjang tahun ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.
biarlah setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sungguh berasal daripadamu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semuanya, seluruh dunia merayakan tahun baru berdasarkan kalender Masehi. Jadi 2023 ini kita sebut sebagai kalender Masehi. Kalender Masehi itu tidak sama dengan kalender penanggalan Cina atau kalender-kalender yang lain. Jadi yang kita rayakan tahun baru ini adalah kalender Masehi. Jadi ketika pada hari ini, ketika seluruh dunia merayakan tahun baru, berarti seluruh dunia merayakan tahun baru berdasarkan kalender Masehi. Apa itu kalender Masehi? Kalender Masehi artinya penanggalan yang dibuat berdasarkan tahun kelahiran Sang Mesias. Masehi artinya Mesias, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret. Pada tahun pertama dia lahir, pada saat itulah penanggalan Masehi dimulai. Atau disebut juga sebagai tahun Tuhan. Tahun-tahun sebelum kedatangan Tuhan, Yesus Kristus, Sang Mesias, kita menyebutnya sebagai tahun sebelum Masehi. Bapak Ibu mungkin bisa menangkap yang saya pesan ya. Misalnya contoh begini. Kalau kita mau berbicara tentang misalnya 1000 tahun sebelum kedatangan Mesias, Yesus Kristus, kita menyebutnya sebagai 1000 tahun sebelum Masehi. Betul. 1000 tahun sebelum Masehi. Artinya 1000 tahun sebelum kedatangan kelahiran Yesus Kristus. Jadi, tahun ini adalah tahun 2023 Masehi. Artinya 2023 tahun sesudah kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Karena kalender Masehi artinya tahun Tuhan, maka seharusnya kita mengimani setiap tahun kita berjalan bersama dengan Tuhan, betul? Karena kalender Masehi adalah kalender tahun Tuhan. Tuhan ada dalam setiap tahun perjalanan hidup kita sampai 2023 ini. Bapak Ibu semuanya, tahun ini bagi komunitas kita adalah tahun iman, seperti yang Komsel terakhir sudah saya sampaikan. Tahun ini bagi komunitas kita adalah tahun iman. Mungkin bagi dunia adalah tahun resesi dan sebagainya, tetapi bagi kita orang-orang percaya dalam komunitas kita, kita percaya tahun ini adalah tahun iman. Karena hanya dengan imanlah maka semua janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita pada tahun ini. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam segala kelimpahan. Tapi Bapak Ibu, iblis telah mencuri firman ini dalam hidup kita di tahun-tahun yang sudah berlalu. Dan dia menanamkan ke dalam pikiran kita tentang segala kutuk, kemiskinan, hutang yang tidak mungkin terselesaikan, sakit penyakit yang tak tersembuhkan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang, di tahun ini, kita harus rebut kembali area-area dalam hidup kita yang telah dikuasai iblis sekian tahun yang sudah berlalu itu. Dengan cara apa kita rebut kembali area-area dalam hidup kita yang telah dikuasai iblis di tahun-tahun yang sudah berlalu? Perkatakanlah firman
Tuhan setiap hari. Perkatakanlah firman Tuhan setiap hari. Contohnya seperti ini. Katakanlah Yesus datang untuk memberikan hidup kepadaku. Dia datang membawa segala kelimpahan kepadaku. Amin. Dia melimpahkan rahmat-Nya yang besar kepadaku. Amin. Dia melimpahkan hikmat kepadaku. Dia melimpahkan kesehatan yang baik kepadaku. Dia melimpahkan damai sejahtera dalam keluargaku. Dia membebaskan semua beban-beban hidupku. Dia memberkati keuanganku. Dia memberkati ekonomiku. Dia mengaruniakan iman kepadaku. Perkatakan itu setiap hari dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Yang saya mau ajak kita semua lakukan. Untuk itulah Yesus telah datang memberikan hidup dengan segala kelimpahannya di dalam setiap area dan setiap aspek kehidupan kita. Dalam surat Yohanes dikatakan demikian, saudaraku yang kekasih, kata Rasul Yohanes, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam surat Yohanes, surat yang ketiga, bab 1, ayat yang kedua. Dalam kitab Kejadian, Tuhan sendiri berfirman demikian. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Kejadian 17 ayat 8. Bapak Ibu, tanah Kanaan adalah lambang janji Tuhan. Janji akan segala sesuatu yang baik, segala kelimpahan dengan susu dan madu. Segala yang baik akan diberikan kepada kita. Itulah janji Tuhan. Dan kita berhak atas janji itu karena kita adalah keturunan Abraham. Anda dan saya adalah keturunan Abraham. Keturunan dari perjanjian. Jadi, terimalah janji itu di tahun ini. Janji itu berlaku bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Perkatakanlah selalu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan sebagian keperluanmu. Juga bukan semua keinginanmu, melainkan apa? Melainkan segala keperluanmu. Artinya, segala apa yang Anda dan saya butuhkan, yang kita perlukan, itulah yang Tuhan siapkan. Bukan sebagian, juga bukan semua yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang paling kita butuhkan. Renungkanlah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan itu. Melangkahlah dengan iman. Dan kemudian terimalah setiap janji-janji Tuhan bagi Anda dan saya, bagi keluarga kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali sejarah perjalanan bangsa Israel, dengan cara apakah bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua melebut tanah Kanaan? Mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa mereka dengan cara berperang dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang mereka lakukan sebelum mereka berperang. Dengan cara apa bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua merebut tanah Kanaan? Dengan merenungkan dan memperkatakan firman itu siang dan malam. Dan melangkah dengan tuntunan firman itu.
Yosua, panglima perang Israel, mengganti Musa, berkata demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Demikianlah kata Yosua kepada bangsa Israel dalam kitab Yosua bab 1 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, memperkatakan dengan penuh iman, maka firman itu dalam kuasa Roh Kudus akan menuntun setiap langkah hidup kita menuju penggenapan janji-janji Allah dalam hidup kita pada tahun ini. Apakah Anda dan saya mau tampil sebagai pemenang pada tahun ini, 2023 ini? Ketika di tahun yang lalu, mungkin kita melewati berbagai macam proses. Tetapi, semua proses pergumulan itu yang penuh dengan air mata, berlinang air mata, mungkin juga penderitaan, itu adalah diizinkan Tuhan untuk kita alami sejenak untuk mengangkat kita ke level iman yang lebih tinggi untuk dapat menerima janji-janji dan berkat Tuhan. Kenapa demikian cara kerja Tuhan? Menerima berkat Tuhan itu sesuatu yang gampang. Tetapi menjaga, memaintain berkat Tuhan itu selalu ada pada diri kita. Tidak gampang. Makanya sebelum kita melewati semua proses pergumulan ini, sehingga kita cukup matang, Tuhan sesaat sejenak menahan berkat itu dari Anda dan saya. Sejenak, sesaat. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Anda mempunyai uang 1 M yang Anda ingin berikan kepada anak Anda, tetapi dia baru berumur 10 tahun. Apakah Anda mau memberikan dia kepada dia saat ini? Kira-kira apa yang akan terjadi kepada anak berusia 10 tahun ini kalau tiba-tiba Anda berikan uang 1 M kepada dia? Tetapi Anda dan saya akan menahan uang itu sesaat, sejenak, sampai anak kita itu cukup dewasa, cukup matang, cukup bisa dipercaya untuk mengelola berkat itu, baru kita akan berikan uang itu kepada anak kita. Betul? Kita yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi, Bapak Ibu, apa yang kelihatannya terlambat atau apa yang kelihatannya tertahan pada tahun 2022, yang kelihatannya sesaat ditahan oleh Tuhan, maka akan Tuhan genapi pada tahun ini, 2023. Ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ketika iman kita sudah cukup untuk menerima berkat itu, ketika hati kita sudah cukup matang untuk menerima semuanya itu. Mari Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, tahun 2023, kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tetapi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan juga timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Pendengaran dari apa yang dikatakan oleh dunia tentang resesi, kebangkrutan, kejatuhan, dan sebagainya.
Kita tutup telinga terhadap apa kata dunia, tetapi kita hanya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Mari di tahun yang baru ini kita akan melangkah dengan iman. Hanya dengan iman, bukan dengan apa yang kita dengar atau yang kita lihat dengan mata dan telinga kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini adalah tagline komunitas kita di tahun 2023 ini. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Selamat melangkah di tahun yang baru ini, melangkah dengan iman. Terimalah setiap janji Tuhan bagi Anda dan saya, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, dan bagi cucu-cucu kita. Selamat tahun baru, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat tahun baru. Saya mau lanjutkan ayat dari bacaan pertama hari ini yang kita dengar dari gereja. Dari Bilangan 6 ayat 24 ayat 20. Bilangan 6 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Tuhan memberkati engkau. Itu janji berkat yang luar biasa dari Tuhan di awal tahun ini. Dia berjanji memberkati Anda dan saya. Memberkati artinya Dia menjadikan berhasil apa yang kita kerjakan tahun ini. Apakah kita percaya kepada janjinya? Seperti Bapa kita Abraham yang disebut Bapa orang beriman, di dalam Roma 4 ayat 3 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Janji Tuhan baru tergenapi bukan saat firman Tuhan itu diucapkan, tetapi saat kita percaya, saat ada iman di dalam hati kita. Allah memperhitungkan iman Abraham, dan Abraham menerima semua yang Tuhan janjikan kepadanya. Hari ini, di awal tahun yang baru ini, janji berkat Tuhan begitu jelas dan sama buat kita semua. Janji berkat itu sama hari ini dikumandangkan di seluruh gereja Katolik di bacaan pertama hari ini. Tapi siapa yang akan menerima janjinya? Tergantung siapa yang mendengarnya, mempercayainya, dan mengimaninya, dan menghidupinya. Firman Tuhan sama untuk semua. Tetapi apakah semua yang mendengar firman hari ini pasti menerima janjinya? Semua orang yang misa hari ini, yang ke gereja hari ini pasti mendengar firman ini. Apakah semua menerima janji berkat-Nya? Tentu tidak. Apa yang membedakannya? Kuasa dari firman-Nya tergantung hati kita, tergantung iman kita. Apakah kita percaya kepada janjinya? Setelah kita mendengar, apakah kita percaya? Hari ini Tuhan katakan berkat itu sudah dijanjikan. Melangkah dengan iman adalah kunci untuk menerima berkat-Nya. Tuhan berjanji bukan cuma memberkati,
Dia berjanji melindungi engkau. Ketika dia berjanji melindungi, artinya tidak ada musuh yang sanggup untuk mencelakakanmu. Tidak ada lawan yang sanggup untuk mengalahkanmu. Itu janji Tuhan. Apakah kita masih mau tetap hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menghadapi musuh-musuh, yaitu permasalahan hidup kita, pergumulan kita? Apakah kita percaya kepada janjinya? Janjinya hari ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Orang yang mencari wajahnya, Tuhan berjanji tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Engkau akan tahu jalan mana yang harus engkau pilih, karena engkau berjalan di dalam terangnya. Di dalam 2 Samuel 22, ayat 29 dikatakan, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Janjinya memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan. Rahmat-Nya diberikan bukan karena kelayakan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita. Kasih karunia itu kuasa ilahi yang menyertai kita yang percaya kepadanya. Melalui Roh Kudus, Dia memampukan kita untuk berjalan terus bersama Dia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Itu semua janji Tuhan. Dan hari ini tentu tidak kebetulan kita mendengarnya di bacaan pertama. Begitu jelas. Dan itu ditujukan kepada semua anak-anaknya. Tetapi kita harus tahu rahasianya. Bagaimana bisa menikmati, bagaimana janji Tuhan itu bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ada kuasa di dalam namanya. Di dalam Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Semua yang kita dengar di atas itu adalah janji-janji Tuhan. Kita baru mendengar janjinya. Kita belum melihat berkat-berkat itu. Tetapi kita bisa memilih. Kita mau percaya kepada janji Tuhan atau mau melihat kenyataan sekarang. Melihat masalah, mendengar berita dunia yang menakutkan. Kita punya pilihan. Mari kita percaya, bukan karena melihat, tapi kita mau percaya karena Allah yang berjanji kepada kita, Allah yang bisa dipercaya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang telah kita dengar ceritanya, yang melakukan mujizatnya, kuasanya. Di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Tuhan sudah menyiapkan berkat-Nya untuk kita. Tetapi siapa yang mempunyai hati yang beriman akan berkat itu, akan janji itu, dialah yang menerima janji-janji Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Berkat Tuhan sudah tersedia bagi kita seperti yang dijanjikannya hari ini. Kuncinya, melangkahlah dengan iman, supaya dengan iman kita dibenarkan untuk menerima semua berkat
yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Feni, silakan menyanyikan lagu Api Kemuliaan. Kita akan masuk ke dalam doa. Astrid, share screen-nya ya. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi dan kita akan masuk ke dalam doa. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, ya Sampai seluruh keluarga kami Tuhan, sampai seluruh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau membakar hati kami dengan api kemuliaan-Mu. Kau membakar hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya Rasul, Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah api kemuliaan-Mu membakar banyak hati anak-anak-Mu yang rindu untuk melayani Engkau. Saat ini, yang rindu untuk melayani Tuhan, biarlah kita mengangkat tangan kita. Kita mengangkat tangan kita. Biarlah saat ini Tuhan memandang setiap anak-anaknya yang mengangkat tangan. Pandanglah ya Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu saat ini membakar setiap hati mereka yang mengangkat tangannya. Mereka yang ingin melayani Engkau ya Tuhan. Mereka yang ingin melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Jadikanlah hati mereka sebagai rumah doa. Jadikanlah hati mereka sebagai rumah retret, rumah penginapan untuk menampung banyak-banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan. Pandanglah anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau urapi satu persatu yang telah mengangkat tangannya ini Tuhan. Mereka rindu dan haus untuk melayani Engkau Tuhan. Mereka rindu dan haus untuk bekerja di kebun anggur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka ini menjadi orang-orang pilihan yang mulai bekerja di kebun anggur-Mu pada saat pagi hari. Dan mereka adalah orang-orang yang bersyukur boleh bekerja di kebun anggur-Mu untuk melayani Engkau di sepanjang hari, untuk melakukan pekerjaan-Mu tanpa bersungut-sungut. Tuhan, api kemuliaan-Mu membakar hati mereka. Membakar hati mereka Tuhan saat ini. Kuasa Roh Kudus turun atas mereka saat ini. Menjamah mereka Tuhan saat ini. Menjamah mereka Tuhan. Engkau juga mengaruniakan kepada mereka karunia-karunia Roh Kudus yang mereka butuhkan untuk melayani Engkau. Karunia-karunia Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau di dalam komunitas ini. Mereka yang memberikan begitu banyak waktu Tuhan. Satu persatu yang Engkau tahu Tuhan. Tanpa perlu hamba-Mu ini menyebutkan nama mereka, Engkau tahu Tuhan. Mereka yang berjuang bangun pagi-pagi. Mereka yang berjuang mempersiapkan segalanya. Mereka yang berjuang untuk menjadi pelayan firman-Mu. Mereka yang berjuang untuk menjadi pemimpin pujian. Engkau tahu Tuhan, segala keterbatasan mereka. Tetapi Engkau hanya melihat hati mereka Tuhan. Juga mereka yang mungkin tidak pernah tampil di muka. Tetapi mereka yang selalu mensupport di belakang layar. Mereka yang mensupport komunitas ini, pelayanan ini, dengan doa-doa mereka yang tidak kelihatan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu ini, anak-anak-Mu ini, yang telah memberikan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk membalas cinta-Mu. Karena mereka terlebih dahulu telah menerima cinta-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan.
Engkau penuhilah hati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Engkau jauhkanlah dari segala perpecahan, segala roh-roh pemecah belah di dalam pelayanan ini. Saat ini kami mau perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau melihat semua anak-anak-Mu Tuhan yang berada di dalam komunitas ini Tuhan. Engkau pandang kami semua Tuhan. Di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami mau melangkah dengan iman. Kami mau hidup dengan percaya akan firman-Mu. Bukan karena melihat dan mendengar. Tuhan, kami percaya Tuhan, di tahun ini kami akan menerima janji-janji-Mu. Engkau akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan memulihkan keluarga mereka Tuhan. Keluarga yang masih tercerai-berai Tuhan, tahun ini Tuhan kami percaya Engkau akan pulihkan Tuhan. Engkau akan pulihkan Tuhan, Engkau akan persatukan kembali Tuhan. Biarlah segala roh pemecah belah di dalam keluarga mereka yang telah memisahkan suami dengan istri, yang telah memisahkan orang tua dengan anak. Kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan, saat ini kami mau perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang telah mempersatukan mereka. Tidak ada kuasa yang dapat menceraikan mereka. Tuhan, Engkau juga pandang anak-anak-Mu yang membutuhkan pemulihan ekonomi di tahun ini Tuhan. Berkat mereka yang tertunda di tahun yang lalu. Kami percaya di tahun ini Tuhan Engkau akan mencurahkan berkat kepada anak-anak-Mu. Berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, semua yang mereka butuhkan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau penuhi Tuhan. Bukan apa yang mereka inginkan, tetapi apa yang mereka butuhkan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau penuhi semuanya Tuhan. Tidak ada yang kurang suatu apapun Tuhan. Engkau penuhi Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Bahkan yang tidak mereka pikirkan Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Bagi mereka yang sedang berjuang untuk pemulihan bisnis usaha, yang sedang berjuang untuk kebutuhan anak-anaknya, untuk sekolah anak-anaknya, untuk apapun juga ya Tuhan yang mereka butuhkan, kami percaya di alam roh. Kami percaya dengan iman. Kami sudah menerima semuanya itu. Kami sudah menerima semuanya itu Tuhan. Biarlah terjadi sesuai dengan iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang masih berjuang dengan sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, berbeda dengan sakit penyakit yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Sakit penyakit yang kami alami Tuhan, kami tahu Tuhan, diizinkan terjadi untuk membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Pandanglah hati mereka Tuhan. Engkau tahu posisi hati mereka, posisi iman mereka saat ini Tuhan. Di saat mereka sudah datang kembali kepadamu Tuhan, kami percaya segala sakit penyakit mereka sudah disembuhkan. Segala sakit penyakit pada tubuh mereka sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang Allah yang membebaskan kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami semua. Kami juga mau satukan hati buat anak-anak-Mu yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Engkau tolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bebaskan dari segala yang jahat. Biarlah segala ikatan-ikatan, segala kutuk, biarlah Engkau sendiri yang mematahkan dengan kuasa-Mu. Dengan darah suci-Mu Engkau bebaskan anak-anak-Mu. Biarlah dengan iman kami semua sepakat Tuhan, kuasa-Mu boleh terjadi, membebaskan setiap anak-anak-Mu yang terikat. Engkau sendiri yang turun tangan membebaskan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah mendengar semua doa-doa kami. Saat ini kami mau bawa doa yang ada di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Di dalam hening, biarlah Engkau mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami sudah menerima setiap janji-janji-Mu. Amin. Kami telah menerima apa yang telah kami minta dari-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya kembalikan yang bertugas untuk doa.